Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota pengajian Ridha Allah yang berbahagia. Marilah kita lanjutkan penjelasan mengenai 7 ilmu penjernih hati. Sekarang yang kita jelaskan adalah ilmu zikir. Apakah zikir itu? Zikir adalah mengingat Allah yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perbuatan kita yang kita lakukan itu berdasarkan kita ingat kepada Allah, sehingga kalau pada saat kita melakukan perbuatan pada kondisi selalu ingat kepada Allah, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan sesuai dengan ajaran Allah atau tidak menyimpang dari ajaran Allah. Perlu kita jelaskan bahwa zikir itu ada 3 macam, yaitu pertama zikir lisan. Zikir lisan adalah zikir yang bersuara, sehingga mulut atau lidah itu mengucapkan asma Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu yang berzikir adalah lidah kita, lisan atau bersuara. Kemudian nomor 2 adalah zikir qalbu. Zikir qalbu adalah hati kita sebagai alat untuk berzikir, sehingga hati mengucapkan asma Allah atau mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang nomor 3 adalah zikir perbuatan. Zikir perbuatan adalah kita melakukan sesuatu berdasarkan ingat kepada Allah, sehingga yang kita lakukan tidak menyimpang dari ajaran Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anggota pengajian Ridha Allah yang berbahagia. Pada penjelasan ilmu zikir ini yang akan kita jelaskan adalah zikir qalbu. Adapun metodenya sebagai berikut. Pertama, kita mengambil posisi duduk bersila. Seperti yang saya contohkan, bersila. Bersila. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah terhadap setan yang terkutuk. Berikutnya, kita niat ikhlas menjalankan zikir. Setelah niat ikhlas tersebut, kita lanjutkan ini, pertemukan 2 telapak tangan, ini telapak tangan kita pertemukan seperti ini. Sudah itu taruh di atas paha. Nih, taruh di atas paha. Nah, santai saja. Kemudian selanjutnya adalah pandanglah mata kita, arahkan kurang lebih 40 cm di depan kaki. Ini kurang lebih nih 40 cm, kurang lebih di sini. Mata pandangkan ke sini. Sampai kita memandang. Nah, setelah mata memandang, kemudian pejamkan mata kita. Kita pejamkan nih. Kita mandang, terus kita pejamkan. Nah, setelah mata dipejamkan, selanjutnya bernafaslah dengan tenang sampai terasa tenang, mencapai tingkat ketenangan. Bernafaslah dengan tenang. Jangan merasa tersengal-sengal atau ditahan-tahan. Tenang aja dulu. Nah, kalau nafas sudah tenang, kemudian silahkan hati kita mengucapkan asma Allah atau ayat-ayat suci Al-Quran, atau silahkan hati kita berzikir. Apabila di dalam pelaksanaan zikir merasa mengantuk
teruskan saja, nggak apa-apa. Jangan ditahan-tahan. Biar saja, teruskan saja. Nanti kalau misalnya tertidur, tidak apa-apa. Tertidur, bukan sengaja tidur, tapi tertidur waktu zikir, enggak apa-apa. Insya Allah rohani kita, kalbu kita tetap berzikir walaupun kita tertidur. Nah, jadi yang paling penting saya ingatkan sekali lagi, nafas dibuat tenang, jangan ditahan-tahan. Metode tersebut sudah saya jalankan dan alhamdulillah enak. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, apa Pak dasarnya kok melakukan zikir seperti itu? Mari kita lihat, atau silakan lihat Quran surah 7 yaitu Al-A'raf ayat 172 173. Di situ terjadi firman Allah, terjadi suatu dialog antara Allah dengan rohani kita. Sehingga karena dialog maka rohani kita sudah kenal Allah. Nah, metode zikir seperti tadi, coba bayangkan, lihat. Maka jasmani kita akan pasif. Ingat, manusia terdiri dari dua hal, jasmani dan rohani. Nah, pada posisi yang seperti tadi, pejamkan mata, maka jasmani menjadi pasif. Yang aktif hanya rohani, yaitu qalbu. Karena yang aktif hanya rohani, maka insya Allah rohani akan sampai kepada Allah. Berarti zikir kita akan sampai, karena rohanilah yang sudah kenal Allah. Kemudian apa tolak ukurnya bahwa kita sudah berhasil zikir? Tolak ukurnya adalah hati kita menjadi tenteram, tenang. Karena sesuai firman Allah bahwa zikir menyebabkan hati tenteram. Oke. Kemudian bagaimana dalam praktek kita sehari-hari? Bagaimana aplikasinya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi aplikasinya adalah yang penting kita rutin menjalani zikir walaupun sebentar. Misalnya setelah sholat mungkin katakanlah 10 menit silakan zikir, asal rutin. Jadi rutinitas itulah yang menyebabkan keberhasilan kita akan zikir. Daripada kita sekali zikir lama, habis itu tidak zikir, kemudian zikir lagi dan sebagainya, lebih baik walaupun sebentar-sebentar tapi rutin. Nah, kiranya penjelasan zikir mungkin saya cukupkan sekian saja. Apabila nanti di dalam pelaksanaan masih terdapat kekurang jelasan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa membaca di dalam buku Menuju Ridho Allah. Di dalam buku tadi akan dijelaskan mengenai pelajaran 7 ilmu penjernih hati. Kiranya cukup sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.